Selamat siang Bapak Abdillah, dengan saya Raditya dari Prodi Khusus Akuntansi dengan NIM 2311051. Hari ini saya akan menjelaskan video tentang tema efisiensi pajak UMKM. Di mana di sini kita membahas efisiensi pajak UMKM itu dengan cara mengoptimalkan kepatuhan dan keuntungan pajak UMKM dengan skala bisnis yang kecil ya atau sedang yang berkembang. Definisi pajak atau tax planning, upaya meminimalkan beban pajak secara legal dan terencana, bukan menghindari pajak, atau bisa dibilang dengan tax evasion. Pentingnya kepatuhan, menghindari denda, sanksi, dan masalah hukum. Mengapa efisiensi pajak itu sangat penting? Yang pertama itu mengurangi beban biaya operasional, meningkatkan arus kas atau cash flow untuk reinvestasi. Yang ketiga itu mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Poin utama itu dasar hukumnya itu menurut peraturan pemerintah PP nomor 55 tahun 2022. Sebelumnya itu PP nomor 23 tahun 2018. Dengan tarif PPh final itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset yang dibayarkan setiap bulan. Batas omset itu berlaku untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Insentif bebas pajak itu bisa dibilang tidak kena PPh WP orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak, tidak dikenai PPh. Ini adalah langkah efisiensi yang paling signifikan. Pilihan skema itu bisa dibilang UMKM memiliki opsi untuk memilih menggunakan tarif PPh final 0,5% atau menggunakan skema umum. Pasalnya itu 17 UU PPh berdasarkan laba bersih yang pada umumnya memiliki tarif lebih tinggi. Strategi efisiensi atau tax planning yang secara legal. Strateginya satu, memanfaatkan batas bebas pajak sampai dengan 500 juta. Bagaimana caranya? Aksinya itu pastikan perhitungan omset bulanan dan tahunan tercatat rapi untuk mengklaim insentif bebas pajak PPh final di bawah batas 500 juta. Yang kedua itu pembukuan atau pencatatan yang akurat dan disiplin. Aksinya pisahkan secara tegas antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran bisnis. Manfaatnya, memudahkan perhitungan PPh final berdasarkan omset dan sangat penting jika di masa depan beralih ke skema umum berdasarkan laba bersih. Yang ketiga, mengoptimalisasi biaya yang dapat dikurangkan. Bagaimana caranya? Dengan mencatat semua biaya operasional yang sah, seperti gaji, sewa, listrik, bahan baku, dan lain sebagainya, sebagai persiapan jika beralih ke PPh normal. Yang keempat itu status pengusaha kena pajak atau PKP dan PPN. UMKM dengan omset di bawah 4, miliar tidak wajib menjadi PKP. Efisiensinya, jika pelanggan utama Anda bukan PKP atau konsumen akhir non PKP, dapat menjadi efisiensi karena tidak wajib memungut PPh yang sebesar 11% atau yang akan datang 12%. Namun, jika mayoritas pelanggan adalah PKP, menjadi PKP bisa memberikan keuntungan kredit pajak masukan. Pilih yang paling menguntungkan. Langkah praktis menuju kepatuhan dan efisiensi. Pertama, langkah-langkahnya, pahami dulu jangka waktu. Ketahui masa berlaku menggunakan PPh final itu 0,5%, misalnya 7 tahun untuk WP orang pribadi, agar siap beralih ke skema umum setelah masanya berakhir. Yang kedua, dokumentasi lengkap. Simpan semua faktur pembelian, penjualan, dan bukti transaksi lainnya.
Yang ketiga itu pilih skema yang tepat. Jika keuntungan atau laba bersih Anda sangat kecil dibandingkan omset, PPh final 0,5% mungkin lebih tinggi daripada PPh normal. Hitung dan bandingkan semua kedua skema tersebut, mana yang paling efisiensi. Yang terakhir itu kita mengkonsultasikan kepada ahlinya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan atau petugas pajak untuk memastikan kepatuhan dan memanfaatkan semua insentif yang tersedia. Oke, dari kesimpulan semua yang saya jelaskan tadi untuk efisiensi pajak UMKM itu, pesan kunci pertamanya itu efisiensi pajak yang cerdas adalah fondasi untuk pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Mari bersama-sama memastikan bisnis kita tuh tumbuh dengan pesat, manajemen yang pajak yang legal, tepat, dan efisien. Terima kasih. Selamat siang. Salam dari saya Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.